pionir semua, apa kabar? Semoga kabar baik buat kita semua. Kembali bersama Hirata Channel, setelah kami upload video yang ringan pembahasan mengenai Pi Network, perihal untuk menemani akhir pekan pioneer semua. Pada video kali ini kita akan sajikan pembahasan yang lebih mendalam, terutama perihal update perkembangan Open Mainnet untuk Pi Network. Masih ingat 3 kondisi yang diperlukan Open Mainnet tahun 2024? Untuk kondisi pertama dan kedua sudah kita bahas mendalam dalam video kami sebelum-sebelumnya di channel ini. Jika ada yang terlewat, silahkan kunjungi channel kami dan pilih playlist Pi Network. Di sana sudah banyak yang kami upload dan bahas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kondisi yang ketiga, yaitu kondisi eksternal. Dalam hal ini kondisi umum yang mempengaruhi posibilitas untuk Open Mainnet Pi Network, dan akan seperti apa jika 2024 Pi Network benar-benar di-launching. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di-subscribe. Oke? Subscribe ya. Kita akan mulai dengan ETF. Akhir-akhir ini ramai sekali di dunia kripto, khususnya Bitcoin membicarakan mengenai ETF. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di antara pioneer ada yang mengetahui perihal ETF? ETF adalah kepanjangan dari Exchange Trade Fund untuk Bitcoin. ETF Bitcoin Fund adalah dana investasi publik yang memungkinkan investor mendapatkan eksposur terhadap Bitcoin tanpa benar-benar memiliki mata uang kripto tersebut. Simpelnya seperti ini, jika investor berinvestasi pada ETF Bitcoin, maka pembeli tidak perlu membeli Bitcoin tersebut secara langsung. Namun, hanya berupa kepemilikan di reksadana yang menyimpan Bitcoin. Hal ini dirancang untuk investor tradisional mendapatkan eksposur ke pergerakan harga Bitcoin tanpa harus membeli dan menyimpan mata uang digital secara aman, sehingga mengurangi hambatan teknologi dalam berinvestasi kripto. So, everyone can do it. Nah, untuk masalah keamanan, sudah diatur oleh United States Securities and Exchange Commission atau disingkat dengan SEC. Salah satunya SEC Nasdaq dan CBOE telah menciptakan mekanisme pengamanan pasar dengan Coinbase, bursa mata uang kripto terbesar di Amerika. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana cara kerjanya? Cara kerja ETF Bitcoin Spot mirip dengan reksadana yang diperdagangkan di bursa. Penerbit ETF atau biasanya perusahaan manajemen aset membeli aset dasar dan menyimpannya dengan aman di kustodian. Setelahnya, penerbit menerbitkan saham ke reksadananya untuk memberi investor akses ke aset acuan yang disimpan di reksadana tersebut. Nantinya, sebagai imbalan atas biaya pengelolaan dana tahunan. Lembaga keuangan mengelola pembelian, penyimpanan, dan penyimpanan Bitcoin atas nama investor ETF. Untuk itu, berinvestasi di ETF Bitcoin Spot pada dasarnya membeli saham dalam kumpulan Bitcoin. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya dari video sebelumnya, kenapa kami membahas sedikit perihal Bitcoin, dimulai dari video kami yang membahas sketsa wajah dari sebuah akun X di @bitcoin, yang jika dilihat di sana ada sketsa wajah mirip Nicholas Kokalis, yaitu Pi Network Core Team. Silahkan lihat videonya yang kami upload sebelumnya. Kami membuat analisa perihal gerakan signifikan yang dilakukan oleh market kripto dengan disahkannya ETF Bitcoin. Ini akan berdampak kepada kemungkinan besar investor akan banyak berinvestasi pada mata uang kripto atau cryptocurrency. Nah, lalu apa hubungannya dengan Pi Network? Jika melihat ketiga kondisi syarat dari Open Mainnet adalah kondisi eksternal secara umum, ETF Bitcoin ini bisa menjadi salah satu kondisi eksternal yang sangat menguntungkan. Di mana jika ETF Bitcoin ini berhasil, maka kebutuhan akan mata uang digital akan semakin besar. Dan disinilah waktunya untuk Pi Network merilis PiCoin ke market global. Atau dengan kata lain, ikut menyediakan koin alternatif untuk ETF ini. Karena tidak menutup kemungkinan, investasi baru di dunia kripto ini sangat menarik. Terlebih dari histori atau sejarah panjang penambangan yang dilakukan oleh pionir untuk PiCoin ini sudah cukup lama.
serta mempunyai ekosistem yang baik. Dan penggunaan atau usernya semakin hari semakin banyak dan bertambah. Hingga info terakhir sudah memiliki pengguna lebih dari 47 juta orang di dunia atau yang disebut pionir. Juga sebagai salah satu jawaban bagi orang yang awam yang seringkali menuntut open mainnet tanpa mengetahui rencana Picoin akan digunakan untuk apa ke depannya. Karena misalkan seperti ini, nalarnya core team open mainnet, kemudian Picoin oversupply atau kelebihan ketersediaan, maka nilainya tidak akan tinggi Picoin tersebut. Mau diperdagangkan dengan nilai CGV atau barter cara seperti apapun, jika tidak ada market atau permintaan demand, maka hanya tinggal menunggu nilai koinnya tidak berguna. Itu merujuk pada hukum supply and demand. Itulah salah satu alasan yang mungkin sampai saat ini core team masih sangat berhati-hati sambil mempersiapkan perihal detail dan cara transaksi teraman. Antara wallet atau dompet yang sekarang ini digunakan masih hanya sebatas peer-to-peer antar pionir. Belum bisa ke wallet secara umum. Hal lainnya adalah masalah keamanan. Karena core team tidak mau pada saat Picoin diluncurkan ke market umum, kemudian sistem transaksinya bermasalah. Misalkan P-Wallet dapat dibobol dan sebagainya. Karena bukan tidak mungkin ini bisa terjadi jika tanpa persiapan yang baik. Dan yang terakhir adalah, sudah siapkah kita sebagai pionir untuk bisa bermain di pasar terbuka? Atau hanya tahu klik petir saja, berharap KYC, kemudian bermigrasi, sama jual koin P atau barter? Kalau hanya berpikir kepada hal di atas, itu boleh saja. Tapi ingat, dunia kripto itu sangat kompleks, bahkan terkadang sentimen-sentimen kecil dapat mempengaruhinya. Misalkan, ada isu akhir-akhir ini, seperti yang ada di kolom komentar channel ini. Ada yang menawarkan jual beli Picoin melalui Telegram dan lain-lain. Pasti akan sangat tergiur bagi pionir yang tidak sabar. Tapi sebagai pionir yang cerdas, alangkah baiknya sabar dulu. 2024 ini sudah ada sinyal dari core team. Nah, itu kira-kira video sedikit berat pembahasannya untuk kali ini. Yang terakhir, silahkan jika ada masukan boleh di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika suka video ini, silahkan tekan like. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan dibagikan, agar manfaatnya menjadi lebih banyak. Sehingga jangkauan informasi bermanfaat ini semakin luas, dan pionir semakin mengerti untuk mengikuti proyek ini. Di video ini sifatnya prediksi karena belum ada info terbaru yang datang langsung dari core team. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga pionir tetap sehat agar kami bisa bersama-sama menikmati apa yang kita kerjakan sekarang. Goodbye.